Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan mulai memasuki bab baru, yaitu controlling access to file. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Untuk materi pembahasan pertama, di sini kita akan membahas tentang basic Linux permission. Di sini kita bisa coba untuk melakukan command ls-l terlebih dahulu, yang dimana fungsinya command ini adalah untuk melihat detail dari sebuah file ataupun directory. Dan di sini akan terdapat beberapa abjad ataupun huruf yang memiliki arti tersendiri. Dan untuk directory itu pasti huruf awalnya itu akan berawalan dengan abjad atau huruf D, yang itu menandakan bahwa ini itu adalah sebuah directory. Dan jika tidak diawali dengan huruf D, maka itu adalah sebuah file. Lalu selain abjad itu juga ada beberapa abjad lain di sini seperti huruf R, W, dan juga X, yang dimana untuk arti dari setiap abjad tersebut, R itu merupakan read, lalu W itu write, dan X itu execute. Nah, apa sih read, write, dan execute itu sendiri? Read, write, dan juga execute itu merupakan sebuah basic permission pada Linux. Untuk akses read pada file itu, dia itu bisa membuka sebuah file, dan juga untuk akses read pada directory, dia itu bisa melihat daftar isi dari sebuah directory dengan command ls. Itu untuk akses write. Untuk akses write pada file itu kita bisa memodifikasi isi file tersebut seperti menambahkan ataupun menghapus isi file. Lalu kemudian untuk akses write pada directory, kita itu bisa membuat dan juga menghapus suatu directory. Dan untuk akses execute pada file, itu bisa melakukan running terhadap file tersebut, dan juga untuk directory, akses execute ini bisa melakukan command cd ke dalam directory tersebut. Oke, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada user group order. Di sini seperti tadi, jika kita melakukan command ls-l akan terdapat keterangan detail dari setiap file dan juga directory yang tersedia. Dan saya akan menerangkan secara singkat tiap-tiap abjad ataupun keterangan tersebut. Yang pertama, jika dilihat di sini ada sebuah nama, yang dimana untuk nama di sebelah kiri itu merupakan nama user. Berarti desktop ini itu hak kepemilikannya adalah dari user Dimas, dan untuk yang sebelah kanan itu merupakan grup, yang dimana nanti jika terdapat beberapa user di dalam satu grup yang sama, maka dia akan memperoleh permission yang sama juga. Dan jika untuk abjad paling depan di sini, jika D itu menandakan bahwa ini itu merupakan sebuah directory, dan jika yang di depan itu merupakan tanda strip seperti ini, maka itu menandakan bahwa ini merupakan sebuah file. Dan selanjutnya di sini ada RWX 3 abjad setelah huruf pertama itu menandakan akses untuk user ataupun sebuah permission yang diberikan untuk user, yaitu ini. Di sini seperti pada directory desktop, untuk permission pada user itu memiliki RWX yang berarti read, write, dan execute. Maka user ini itu bisa melakukan permission read, write, execute ataupun memperoleh hak akses penuh terhadap directory ini. Selanjutnya di sini ada R-X, itu menandakan bahwa R-X ini adalah permission untuk grup. Berarti user apapun yang berada di dalam grup ini itu akan mendapatkan permission yang sama, yaitu read dan juga execute. Di sini untuk permission group itu tidak mendapatkan permission write, maka artinya di dalam grup ini hanya bisa melakukan read dan juga execute untuk directory ini. Dan yang selanjutnya itu ada R-X lagi, yang dimana jika yang tadi itu R-X untuk grup, maka R-X yang kedua ini merupakan tanda untuk permission yang diberikan untuk order ataupun sesiapa saja yang bukan merupakan user utama ataupun user yang terdapat di dalam grup yang sama. Jadi ini ibaratkan tamu dari sebuah mesin kita, maka nanti dia akan mendapatkan permission untuk read dan juga execute. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan change of ownership pada file ataupun sebuah directory. Kita akan mencoba untuk mengganti kepemilikan dari sebuah file dari user sebelumnya menjadi user yang baru. Pertama, kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba untuk membuat user baru dengan command sudo lalu add user, lalu masukkan nama usernya.
kita akan, sebagai contoh, kita akan memberi nama usernya dengan nama ownership saja seperti ini, agar sama dengan materinya. Lalu bisa kita enter, dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan password. Kita bisa masukkan password. Lalu setelah itu kita bisa enter saja, karena ini tidak terlalu penting. Lalu bisa kita klik Y dan enter lagi, dan maka user baru sudah bisa dibuat. Kita akan masuk ke dalam directory home terlebih dahulu. Lalu kita akan cek user baru tadi dengan komen ls. Nah, di sini user yang baru kita buat tadi itu sudah tersedia. Selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam user yang sebelumnya ataupun user awal yang kita memiliki dengan komen cd, lalu masukkan nama usernya. Lalu kita akan masukkan komen ls lagi untuk melihat detail dari sebuah file dan juga directory yang tersedia. Nah, kita akan coba untuk mengubah hak kepemilikan dari file ini menjadi user yang baru tadi yang sudah kita buat barusan. Kita akan coba masuk ke dalam user baru. Nah, jika dilihat di sini bahwa user yang baru kita buat tadi ataupun user ownership itu akan terhitung sebagai other, jadi bukan merupakan user utama dan juga bukan salah satu user yang terdapat di dalam grup yang memiliki hak akses terhadap suatu file. Kita akan masuk ke dalam user awal kita, lalu kita akan masuk ke dalam root terlebih dahulu. Nah, di sini kita itu akan mengubah hak kepemilikan file ownership.txt ini menjadi milik user baru yang sudah kita buat tadi. Kita perlu masuk ke dalam user awal kita terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam root. Dan di sini kita akan masukkan komen chown, yaitu change ownership. Lalu masukkan user baru yang kita tuju, titik 2 seperti ini, lalu masukkan nama grupnya juga, dan kemudian tuliskan nama file yang ingin kita ganti hak kepemilikannya. Dan setelah kita sudah menggunakan komen chown, yaitu untuk mengganti hak kepemilikan terhadap sebuah file yang kita miliki, kita bisa cek dengan komen ls-l. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hak kepemilikan dari file ownership.txt itu sudah berubah menjadi user yang baru kita buat tadi. Nah, setelah kita sudah berhasil mengganti hak kepemilikan dari file tadi, kita bisa coba untuk melakukan komen nano pada file tersebut. Nano, lalu masukkan nama filenya. Nah, dan di sini kita sudah bisa untuk melakukan write pada file ini. Kita bisa coba dengan ketik saja bebas, lalu kita keluar dengan Ctrl X, Y, lalu enter, dan kita coba untuk cek lagi dengan komen cat nama filenya, dan ya, maka sudah tersedia di sini. Dan jika kita kembali ke user awal kita, lalu kita coba untuk menggunakan komen nano pada file tadi, maka keterangan di sini adalah permission denied, karena user ini sudah tidak memiliki akses terhadap file ownership.txt tadi, karena hak kepemilikannya sudah diganti ke user yang baru yang sebelumnya kita buat. Oke, kemudian di sini kita akan lanjut ke materi change permission, yang dimana kita akan mengubah permission suatu file. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas materi tentang change permission, yang dimana nanti kita itu akan mengubah permission pada suatu file. Oke, pertama kita bisa buat file terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat file dengan comment touch, lalu permission.txt, lalu kita bisa ls-l untuk melihat detail dari file tersebut. Nah, dari sini bahwa permissionnya itu adalah untuk user read dan write, untuk group hanya read, dan untuk other juga hanya read. Lalu kita akan mengganti untuk permission dari group itu dengan komen chmod, lalu g plus w, lalu nama file g plus w, masukkan nama filenya yaitu permission.txt. Lalu kita bisa ls-l lagi untuk melihat perubahannya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang sebelumnya pada file permission.txt itu untuk bagian grup itu hanya bisa melakukan read. Nah, sekarang setelah diubah pada bagian grup itu
sudah memiliki read dan write untuk file permission.txt tadi. Dan kemudian agar user yang baru kita buat tadi bisa mengakses file permission.txt, kita akan memasukkan user baru tadi ke dalam grup yang dimiliki oleh user awal yang sebelumnya kita miliki agar mendapatkan permission yang sama. Kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu, lalu masuk ke menu home, dan kita bisa masukkan komen sudo usermod min ag, a kecil dan g besar, lalu masukkan grup yang kita tuju, yaitu di sini adalah untuk grup dari permission.txt itu Dimas, lalu masukkan nama user barunya. Kita bisa enter. Maka dari komen ini itu kita akan memasukkan user baru ke dalam grup yang dimiliki oleh user awal kita. Kita bisa cek. Kemudian kita bisa masuk ke user baru kita. Lalu masuk dengan komen cd ke user awal kita. Lalu kita bisa coba untuk melakukan nano. Lalu permission.txt. Maka di sini kita sudah bisa melakukan read pada file tersebut. Dan jika kita ingin menghilangkan permission untuk sebuah file, kita bisa gunakan komen chmod. Lalu sebagai contoh di sini saya akan menghilangkan permission write pada grup tadi dengan komen g-w, lalu masukkan nama filenya yaitu permission.txt. Nah, maka komen chmod g-w permission.txt ini adalah merupakan komen untuk menghapus suatu permission pada suatu file yang sebelumnya untuk grup itu memiliki akses untuk read dan write. Maka setelah kita hapus akses write-nya, maka sekarang grup ini hanya memiliki akses untuk melakukan read. Kita bisa lihat di sini, nah hanya R tanpa W. Oke, selanjutnya pada materi execute permission. Di sini permission execute itu bisa melakukan running terhadap suatu file dan melakukan perintah cd ke dalam suatu directory. Kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu, lalu masukkan komen chmod g plus x. Kita akan memasukkan untuk user awal terlebih dahulu. Nah, di sini komen chmod g plus x lalu nama user itu memiliki arti bahwa kita akan menambahkan permission execute pada grup Dimas. Lalu selanjutnya kita juga akan menambahkan permission write pada grup Dimas, yaitu dengan g plus w. Sama seperti ini, lalu kita enter lagi. Maka setelah ini kita itu sudah menambahkan permission execute dan write terhadap grup Dimas, dan kita juga akan menambahkan permission yang sama terhadap order. Komennya sama itu dengan chmod. Lalu untuk order itu adalah o plus x, lalu o plus w, seperti ini. Maka nantinya yang awalnya user baru itu tidak akan bisa melakukan perintah cd ke dalam user awal, maka setelah diganti permissionnya sekarang itu sudah bisa. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk merunning sebuah file yang berbentuk sh ataupun shell. Pertama kita buat dulu filenya itu dengan perintah touch, lalu masukkan nama filenya, yaitu contohnya di sini permission. Kita akan menggunakan format file yaitu sh. Kita bisa enter. Kita bisa cek terlebih dahulu. Ya, file permission.sh itu sudah ada di sini. Kemudian kita akan coba untuk membuat script di dalam file .sh tersebut dengan cara kita masuk dulu dengan perintah nano, lalu nama filenya. Kita bisa buat script seperti ini, lalu bisa kita save terlebih dahulu dengan Ctrl X, Y, lalu enter. Dan kemudian kita bisa masuk ke dalam user baru terlebih dahulu, dan kita akan coba merunning filenya itu dengan komen titik, lalu slice, lalu masukkan nama file sh tadi. Maka di sini akan tertera yaitu permission deny, ataupun kita tidak bisa merunning file tersebut. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu, lalu bisa kita ketikkan komen chmod u plus x
yang dimana U plus X ini menandakan bahwa saya akan menambahkan permission execute kepada user ini. Kita bisa cek dulu untuk permissionnya, dan di sini untuk permission dari file permission.exe sendiri itu untuk user sudah bisa read, write, dan juga execute. Lalu kita akan masuk ke user awal kita, dan kita akan coba running filenya dengan titik slash lalu permission.sh. Nah, di sini sudah ditampilkan bahwa script yang ada di dalam file permission.sh itu sudah bisa muncul di sini. Itu menandakan bahwa execute permission yang sudah kita coba tadi itu sudah berhasil. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi review chmod, yang dimana komen chmod itu sendiri digunakan untuk mengubah permission. Nah, dan untuk setiap keterangannya itu sendiri, jika kita lihat di sini ada beberapa keterangan abjad, yaitu yang dimana U itu sama dengan, ataupun U itu memiliki arti user, kemudian G itu sama dengan group, dan O itu sama dengan order. Kemudian jika dilihat di sini ada RWX, yang dimana R adalah read, lalu W adalah write, dan X adalah execute. Dan ya, inilah komen-komen yang terdapat di dalam menu chmod. Dan untuk contoh, jika saya menuliskan komen chmod lalu U plus R, itu maknanya adalah saya itu ingin menambahkan permission read kepada user. Oke, untuk materi berikutnya itu ada chmod dengan number, yang dimana chmod dengan number ini digunakan untuk mempermudah pengaturan sebuah permission menggunakan number ataupun nomor. Dan di sini untuk keterangan dari chmod dengan number sendiri itu, untuk execute sama dengan 1, dan untuk write itu sama dengan 2, dan read sama dengan 4. Kenapa yang read sama dengan 4, padahal angka awal itu berurutan 1, 2, harusnya kan 3, terserah. Dan selanjutnya di sini kita akan coba untuk membuat file lagi dengan kata perintah touch. Lalu sebagai contoh di sini number.txt. Setelah itu kita bisa cek dengan ls-l. Dan di sini jika dilihat bahwa mana tadi, nah ini file number.txt itu untuk user hanya bisa melakukan read dan write tanpa bisa melakukan execute. Dan di sini kita akan coba untuk membuat agar user ini itu memiliki kontrol hak akses penuh terhadap file ini, yaitu read, write, dan juga execute. Dan untuk grupnya nanti itu bisa read dan juga write. Sedangkan order juga akan mendapatkan hak akses yang sama seperti grup, yaitu read dan juga write. Untuk langkah pertama di sini kita bisa ketikkan komen chmod. Dan untuk langkah pertama kita di sini bisa ketikkan kata perintah chmod, lalu 7, 5, dan juga 6. Lalu masukkan nama filenya yaitu number.txt. Kita coba enter. Nah, kenapa di sini saya ketikkan chmod 756 lalu nama filenya itu number.txt? Jika kita perhatikan lagi bahwa angka 7 ini merupakan hasil kalkulasi dari keterangan angka yang didapatkan pada permission masing-masing ini. Angka yang pertama itu merupakan permission untuk user, lalu angka yang kedua itu permission untuk group, dan angka yang ketiga merupakan permission untuk order. Jika kita lihat di sini bahwa angka 7 itu merupakan kalkulasi dari total keseluruhan permission yang dimiliki oleh file number.txt ini. Dan tadi saya sudah katakan bahwa kita akan membuat user ini memiliki hak kontrol penuh terhadap file number.txt. Maka jika kita dihitung di sini bahwa untuk execute itu sama dengan 1, ditambah write sama dengan 2, lalu ditambah r sama dengan ditambah read sama dengan 4, maka itu sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 1, 4 tambah 2 6, 6 tambah 1 7, maka hasilnya akan 7. Dan kita di sini dituliskan pada bagian user itu angka 7. Dan sama juga untuk bagian selanjutnya itu untuk group dan juga user, yang dimana untuk group itu
akan memiliki read dan juga execute, maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan untuk order itu akan memiliki read dan juga write, maka 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dengan komen ls-l, dan di sini sudah berubah. Yang tadinya untuk number.txt itu untuk user hanya memiliki read dan juga write, dan sekarang untuk number.txt itu sudah memiliki kontrol akses penuh untuk usernya. Dan jika kita ingin melakukan perubahan lagi, kita hanya perlu mengkalkulasikan number ataupun angka dari setiap permission yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Materi selanjutnya adalah comment chown untuk directory ataupun change ownership untuk directory. Dan sebagai contoh, di sini saya memiliki satu directory yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu dir1. Lalu kita akan coba masuk ke dalam directory tersebut dengan komen cd, dan kita akan coba buat directory kedua, dan kita akan buat directory lagi di dalam directory dir2, lalu slash, lalu kita buat dir3 seperti ini. Lalu kita akan coba masuk ke menu home terlebih dahulu, dan di sini kita akan membuat ataupun mengganti hak kepemilikan dari directory tersebut. Caranya kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam menu home, dan kita akan cd ke user awal kita. Dan di sini kita masukkan komen chown user baru kita, lalu grupnya juga, kemudian tuliskan nama direktorinya, itu dir1. Maka hak kepemilikan dari dir1 itu sudah berubah, yang tadinya milik user awal kita sudah berganti menjadi user baru kita. Nah, tapi dengan cara tersebut kita itu hanya mengubah satu kepemilikan, yaitu pada dir1 saja. Jika kita ingat tadi di dalam dir1 itu ada dir2 dan dir3. Dengan cara yang tadi itu kita hanya mengubah dir1-nya tanpa mengubah dir2 dan dir3. Dan di sini ada cara singkat untuk mengubah supaya kita itu bisa mengubah directory beserta seluruh isinya secara singkat, yaitu dengan komen chown, lalu kita bisa tambahkan min r besar seperti ini. Lalu kita masukkan owner barunya, yang dimana tadi ini adalah dir1 itu tadi, kita akan coba berubah menjadi Dimas kembali. Lalu nama grupnya juga, dan masukkan nama direktorinya dir1. Dan jika kita ingin coba masuk, kita bisa cd dir1, lalu cd, lalu kita ls-l. Maka dengan cara yang barusan kita lakukan itu, kita sudah mengubah seluruh isi yang terdapat di dalam directory 1 sesuai dengan permission yang kita ubah secara sekaligus. Maka dir1 itu sudah menjadi milik Dimas, dir2 juga, dan juga dir3 sekaligus. Oke, untuk pembahasan materi yang terakhir di sini ada chmod pada directory. Kita akan langsung saja tanpa berlama-lama. Kita akan buat directory baru dengan komen mkdir. Kita namanya saja dir seperti ini. Kita enter terlebih dahulu, lalu kita coba ls-l. Dan di sini bisa diperhatikan bahwa permission dari directory dir ini untuk usernya itu memiliki full akses ataupun hak kontrol penuh, yaitu read, write, dan juga execute. Dan di sini saya akan mengurangi permissionnya, yaitu saya akan menghapus permission execute pada dir ini. Itu dengan komen chmod, lalu min x, yang di mana ini menandakan bahwa saya akan mengurangi permission execute pada user. Lalu masukkan nama direkturnya, yaitu dir, dan kita enter. Kita coba ls-l lagi, atau pak masalah ls-l lagi seperti ini. Dan ya, dir-dirnya itu hanya memiliki permission read, write tanpa execute. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi dan juga pembahasan yang berbeda.
Saya Dimas Hadi Pratama di sini berterima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.